tidak tahu amal ibadah mana yang akan bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan masuknya surga. Tidak tahu. Ya, dengan mengisi kotak kah? Tidak tahu. Ya. Dengan berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam profesi. Kembali lagi di Profesi Kita Channel. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kelancaran rezeki dan kesehatan. Amin. Sehingga bisa beraktivitas sampai hari ini. Salawat serta salam dilimpah curahkan ke junjungan Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW untuk keluarga dan para sahabatnya serta kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dalam profesi saat ini saya berada di kediaman kawan lama saya, teman sekolah SMA ya di SMA 3. Karawang, SMA 3 Karawang. Alhamdulillah beliau ini berkenan untuk ngobrol-ngobrol dengan saya di malam hari ini. Alhamdulillah. Jadi beliau ini merupakan ustadz di sekitar kediamannya ya, dan juga beberapa tempat memang sering memimpin majelis zikir kawan profesi. Yeah. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel YouTube Profesi Kita Channel, nyalakan lonceng notifikasi, like dan share video serta kritik saran di kolom komentar. Baik kawan profesi, kita mulai saja sesi wawancara di malam hari ini dengan Ustadz Antawijaya ya. Ya, Al-Pulau Bata. Al-Pulau Bata. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, boleh diceritakan nih gelar Ustadz yang hari ini Ustadz terima itu awal mulanya bagaimana, Tad? Silakan. Untuk gelar dulu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk gelar seseorang menjadi ustadz sebenarnya bukan dari diri kita sendiri, karena ini gelar ketokohan itu memang diberikan oleh masyarakat atas keilmuan. Atas keilmuan kita yang dimiliki. Kalau gelar ustadz yang saya sandang ini sebenarnya dari kecil, dari usia SMP, karena saya basically-nya mondok gitu ya di pesantren. Ketika saya ada keberanian untuk memberikan tausiah ataupun dakwah di masyarakat dulu ya, di kampung, misalkan ada kultum di sholat tarawih misalkan seperti itu, atau ada pengajian ibu-ibu majlis taklim, saya selalu tampil walaupun masih SMP kelas 1. Nah dari situ mulai disematkan nama Ustadz gitu oleh masyarakat, Tad, bahasa kalau di kampung Tad gitu ya. Ya gitu. Jadi mungkin mereka menganggap bahwa saya mumpuni ataupun bisa menyampaikan dakwah-dakwah secara Islami. Mungkin gitu. Itu awal mula saya dipanggil Ustadz gitu ya. Kalau saya hijrah ke sini karena memang saya walaupun tidak punya majlis zikir secara menetap di rumah, karena majlis zikir saya itu di mana-mana, artinya memang saya memberikan tausiah maupun zikir itu di asosiasi majlis-majlis zikir yang tersebar di Karawang tentunya, bahkan di Sekuro. Gitu. Masya Allah. Jadi kawan profesi, sepengetahuan saya memang zaman sekolah ini Ustadz Antawijaya ini aktif berorganisasi ya. Kemudian juga ada sering kumpul biasalah dengan kawan, tipikal orang yang senang bercanda juga kawan profesi sebetulnya. Iya. Jadi Masya Allah saat ini beliau di lingkungannya ini
di apa namanya dianggap memiliki keilmuan tentang agama ya Iya betul. oleh penduduk sekitar sehingga dinobatkan atau dipanggil ustadz seperti itu ya Tat ya. Insya Allah. Seperti itu betul. Kemudian sepengetahuan saya juga dulu ustadz itu sempat mengajar ya, mengajar sekolah umum kalau nggak salah Sekolah ya. umum saya 5 tahun. Mengajar sekolah umum. Itu berhubungan dengan Keilmuan. keilmuan agama Islam kah? Mengajar di sekolah umum atau bagaimana? Tat? Boleh diceritakan nggak? Di tahun 2006, 2007, memang saya kuliah umum dulu tentang pendidikan pendidikan umum sekolah dasar. Terus gelarnya kan SPD ya kalau pendidikan itu. Jadi nggak ada kaitan sama sekali dengan pendidikan agama. Cuman di samping itu saya pun sambil juga mengajar yang ada hubungannya dengan agama, yaitu DTA, Diniyah Takfiliyah Awaliyah ya, atau madrasah kalau zaman Madrasah, dulu iya, ya. iya. Itu juga mengajar. Saya pernah menikmati sebagai karyawan pendidikan, artinya mengajar 5 tahun bahkan. 5 tahun ya. Dengan saya tekuni lah gitu. Alhamdulillah gitu. Sudah juga mengalami hal seperti itu. Lalu apa yang memotivasi Ustadz Antawijaya sehingga menjadi seperti sekarang nih? Sekarang ini besar atau belum nih maksudnya? Jadi sudah dinobatkan oleh masyarakat sekitar sebagai Ustadz. Tentunya kan sebelum akhirnya belajar di beberapa pondok barangkali ya dulu zaman SMP, kemudian juga sempat apa namanya sudah barang tentu di pondok itu mungkin diajarkan tentang keilmuan agama Islam dan sebagainya. Tentunya ada tergerak ya, semacam motivasi apakah memang Bisa seperti sekarang itu. Mas, ya? bisa seperti sekarang itu memang keinginan di hati yang paling dalam atau memang ada dukungan dari keluarga atau orang-orang sekitar seperti gitu. itu. Motivasinya Pak Ustadz tuh bisa jadi Motivasi saya sekarang untuk di majelis zikir ini sebenarnya sudah saya sampaikan di awal, dari setiap saya mengajarkan keilmuan agama dan bisa seperti sekarang ini, itu berkahnya dari Nabi Muhammad SAW. Karena bahwa kita ini harus menjadi bagian untuk melanjutkan dakwahnya baginda Rasul. Jadi yang memotivasi ini adalah berangkat dari bukan hobi ataupun memang hanya mencari cuan semata, misalkan bukan. Karena seseorang bisa dikatakan mumpuni di dalam kegiatan keagamaan ini, itu sudah menjadi qadarullah Allah. Artinya kan yang saya jadi motivasi sekarang itu bagaimana, satu tadi sudah disampaikan, membantu dakwahnya baginda Rasulullah melalui majlis-majlis zikir. Karena yang dikedepankan sekarang di dalam dakwah saya itu majlis ilmu dan majlis zikir. Ya, yang utamanya sebenarnya majlis zikir. Kalau majlis ilmu saya otomatis lebih mengedepankan dakwah Islamiyahnya, membawa satu kitab misalkan, ataupun istilahnya ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan di pondok pesantren misalkan. Tapi karena memang ini tuntutan juga dari jamaah bahwa selain konsumsi qalbu, bahwa keilmuan daripada jamaah pun perlu kita sampaikan agar memang ibadah mereka berdasarkan ilmu gitu aja. Sehingga majlis zikir saya itu sekarang sudah tersebar di mana-mana, terutama di seputaran Karawang ini, dengan jadwal-jadwal tertentu. Jadi Ustadz itu bisa menjadi seperti sekarang itu memang ingin meneruskan dakwahnya Rasulullah SAW ya. Iya, walaupun itu. Saya dengan keterbatasan ilmu gitu ya, karena saya hanya pesantren pun hanya
mampir saja ataupun hanya nginap saja, tapi tergerak untuk membantu dakwahnya baginda Rasul dengan melalui majlis-majlis zikir seperti para penyebar Islam di awal kan mereka membuat surau-surau atau majlis-majlis gitu kan, sehingga dakwahnya bisa diterima. Kalau langsung suruh masuk Islam kan dulu juga nggak bisa. Dan yang paling menjadi tantangan buat saya sekarang membuka majlis-majlis zikir itu, kalau kita mengajak orang yang suka berzikir atau yang sudah senang berzikir itu hal yang biasa. Tetapi tujuan saya bagaimana ya orang-orang yang tadinya tidak suka berzikir ya, karena mereka kan dengan kerjaan misalkan gitu sebagai petani ataupun pengusaha dan lain sebagainya yang orientasinya dunia, tapi ketika ikut majlis zikir mereka merasa tenang ataupun nyaman dan menikmatinya zikir dengan saya gitu. Masya Allah, iya. Gitu. Kemudian Pak Ustadz, tentunya keilmuan yang Pak Ustadz dapat sehingga menjadi seperti sekarang ya, Insya Allah dinobatkan oleh warga sekitar sebagai Ustadz. Itu tentunya sebelumnya Pak Ustadz mengkaji. Nah, mengkajinya ini apakah mencari referensi dari kitab kuning ya kalau bahasa sekarang ya, fikih dan lain sebagainya, atau memang ada guru nih dulu pada saat betul-betul terjun memimpin majelis zikir lah, kira-kira begitu Pak Ustadz? Itu sangat penting sekali karena besarnya seseorang pasti berkahnya daripada doa guru-guru juga. Saya itu perjalanan spiritualnya memang berawal dari mengenyam pendidikan agama dengan melalui pondok pesantren. Lalu saya sering sowan kepada guru-guru ya, yang punya nasab keilmuan sampai ke Rasulullah. Dengan bahasa sekarang seperti kayak talqin zikir gitu, karena setiap lafad-lafad zikir ataupun misalkan kalimah-kalimah yang saya lafadkan di setiap zikir itu bukan hanya redaksi saya semata, tapi memang sudah bersanad dan bersumber dari guru-guru kita terdahulu. Tetap saya belajar, kalau tidak belajar nggak mungkin bisa istiqomah dan bisa berkah ilmu itu. Jadi penting sosok guru itu. Nah, sepengetahuan saya nih Tat, saat ini kan Ustadz juga bekerja sebagai karyawan sebuah perusahaan swasta, ya. Membagi waktunya nih Tat, antara memimpin majelis zikir dengan pekerjaannya sebagai karyawan di sebuah perusahaan. Kalau karyawan kebetulan karena saya staff dan memang kerjanya non-shift, artinya hanya siang hari, otomatis kita mencari rezeki itu di siang hari, malam kita bermesraan dengan Allah melalui majlis zikir. Otomatis majlis-majlis zikir saya ada di waktu malam hari, entah itu jam 8 malam misalkan yang waktunya masih sore, ataupun di waktu-waktu utama misalkan jam 12. Karena majlis zikir saya bukan satu. Ada grup pengusaha kusen Kabupaten Kerawang yang sudah diikuti juga oleh umum. Terus Majlis Zikir Al-Nur di Cikampek yang sudah berjalan 5 tahun. Bahkan untuk di Makom Syekh Kuro Pulau Bata ya, itu 1 bulan sekali setiap malam Sabtu Kliwon. Dan insya Allah redaksinya dari Tawasul dan Majlis Zikir yang saya pimpin sama seperti yang di lafazkan atau dizikirkan di Pulau Bata. Jadi bukan hanya 1 atau 2 majelis zikir yang saya pimpin, insya Allah. Jadi Ustadz, bahkan sekarang di Ciampel, Pak Agung. Wah, Masya Allah. Setiap malam Jumat. Luar biasa kawan saya yang satu ini, kawan profesi. Jadi memang beliau ini tidak serta-merta mendapat keilmuan tentang agama ya. Tadi sudah disampaikan, sempat mengenyam pendidikan pesantren. Kemudian juga punya guru juga, insya Allah. Dan tentunya mendapatkan referensi itu dari membaca kitab-kitab ya. Kalau dalam bahasa santri sebutnya kan mutolaah. Ya, seperti itu. Tapi ilmu zaman sekarang kan mudah diakses. Iya, betul. Di internet misalkan di-download. Tapi itu kalau tidak ada gurunya, kita bisa menguasai berbagai bidang keilmuan yang didapat dari internet, tapi keberkahannya akan kurang. Kalau memang hanya istilahnya ilmu yang didapat itu
dari instan seperti itu. Karena kita perlu doa guru kita, doa orang tua kita agar ilmu yang kita sampaikan ke halayak ini bisa bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun orang banyak. Sehingga ada sirnya kalau bahasa tasawuf gitu, ada sirnya yang keluar dari diri ini, dari lafaz yang saya sampaikan itu ada sirnya. Betul, Masya Allah. Insya Allah. Ya belajar Pak Agung, belajar. Iya. Lalu Pak Ustadz, selain memimpin majelis zikir, itu sudah saya tahu tuh ada juga channel YouTube ya. Nah, di sini juga maksudnya saya mewawancara Ustadz itu kolaborasi nih, kawan profesi. Jadi subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga nih untuk Antawijaya Official ya, channel YouTube-nya ya. Antawijaya Al-Pulbata. Oh, Antawijaya Al-Pulbata. Di Facebooknya juga sama ya? Saya tetap menisbatkan semaan Al-Pulbata karena ya? berangkat dari Pulau Bata. Oke. Asli sana Pulau Bata. Oh, Masya Allah. Jadi jangan lupa kawan profesi di follow, di subscribe channel YouTube-nya Antawijaya Al-Pulbata ya, kalau nggak salah ya nama channel YouTube-nya ya. Yeah. Jadi bisa dilihat di sana kisah-kisah spiritualnya Ustadz Antawijaya sih. Saya perhatikan memang videonya sudah sangat banyak kawan profesi. Kemudian juga beliau sangat aktif di Facebook. Nama akunnya itu Antawijaya Al-Pulbata ya. Sama tetap saya sematkan nama Pulbata. Al-Pulbata ya. Al-Pulbata. Iya. Karena Jadi memang berawal berangkat emang asli berangkat dari sana. Iya. Jadi silakan di follow. Mudah-mudahan kisah atau perjalanan spiritualnya melalui video-video yang ada di Facebook maupun di channel YouTube-nya itu bisa bermanfaat untuk kawan profesi. Seperti itu. Berarti sudah puluhan tahun ya Pak Ustadz untuk menggeluti atau bekerja untuk Allah lah gitu ya. Selain berikhtiar menjadi seorang karyawan di sebuah perusahaan gitu loh Pak Ustadz, maksud saya. Sudah. Ya, insya Allah mungkin ya tadi saya sampaikan dari SMP ya, dari berarti tahun 95-94 lah ya. Iya, dari tahun 94 saya sudah menekuni kegiatan dakwah dan majelis zikir ini, sehingga saya senang karena dasar daripada kegiatan ini kan silaturahmi. Jadi kalau kita nggak punya kegiatan, terasa kita itu hampa ya dalam hidup ini. Jadi kita mengajak orang untuk bisa bareng-bareng berzikir bersama di suatu tempat yang memang sudah dibentuk gitu. Entah itu majelis zikir apa gitu. Karena kalau halakoh kan 6 sampai 12 orang itu disebut halakoh. Halakoh yang jumlahnya sedikit saja itu sangat dicari oleh malaikat untuk mengangkat doa-doa kita. Nah, motivasi saya kalau semakin banyak jamaah berarti banyak juga malaikat-malaikat yang turun yang akan membawa atau menyampaikan hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Iya. Intinya seperti itu. Betul. Ustadz, pada saat memimpin majelis zikir nih, tentunya saya kurang tahu ya, namanya manusia kan tidak luput dari hawa nafsu gitu ya. Syahwat. Entah syahwat, entah apapun lah ya. Bisikan-bisikan setan pasti akan terus menghantui lah ya. Itu pernah nggak dialami Pak Ustadz pada saat memimpin majelis nih, tiba-tiba aduh aing hoream lah gitu, bahasa Sundanya nih, gitu. Mohon maaf gitu. Pernah nggak mengalami kalau ada kondisi itu? malas sebenarnya tidak ada. Karena kita harus benar-benar mujahadah di dalam memimpin majelis zikir. Jadi bukan karena banyaknya yang ikut sebenarnya. Jadi kalau masalah godaan itu yang paling besar itu sebenarnya bukan godaan tidak mau memimpin atau kita tidak mau istilahnya sebagai totalitas kehambaan sebagai hamba kepada Allah SWT dalam ibadah, bukan. Yang paling besar godaan setiap manusia ya pasti sama sebenarnya, tidak jauh dari misalkan
harta, tahta maupun wanita, mungkin seperti itu ya, seperti yang sudah disampaikan oleh ini ya, oleh Soekarno. Kalau salah itu ya. Betul, jadi betul, sebenarnya udah Manusiawi lah ya. itu mah umum, asal kita bagaimana caranya bisa yuk berlomba merapat ke Allah melalui majlis zikir. Karena kalau di majlis zikir otomatis kita masuk ke dalam ruangan Allah. Jadi kita sudah mengenyampingkan urusan wanita, sudah mengenyampingkan urusan dunia. Iya, betul, gitu. betul. Jadi tauhidnya sudah harus mantap ya Pak Ustadz ya. Harus mantap. Betul. Ya, cukup menarik nih kawan profesi. Jadi sudah mulai banyol ini kelihatannya nih dengan Ustadz, karena memang tipikal kawan saya ini sejak dulu sering dan senang sekali bercanda memang ya. Jadi obrolan serius pun bisa tertawa seperti tadi kawan profesi seperti itu. Kalau berzikir kita serius, tapi kalau menyampaikan keilmuan atau apalagi wawancara seperti ini, biar nggak monoton dan biar memang ilmu yang kita miliki itu bisa mudah diserap oleh jamaah. Betul. Harus ada guyonan dikit. Jadi memang konsentrasinya Pak Ustadz itu hanya di majelis zikir saja ya? Majelis zikir, dakwahnya itu loh. Dakwahnya ya paling antara 5 sampai 10 menit. Oh, gitu ya. Oke. Jadi karena saya tidak membawa suatu kitab. Oke. Tapi apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru saya, insya Allah terekam. Oleh pemikiran saya, oleh akal saya, ataupun bahkan ilmu itu kan sifatnya al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Kalau memang Allah berkehendak untuk memberikan pemahaman kepada seseorang, ya walaupun tanpa kitab, insya Allah bisa menyampaikan. Tapi semua juga bersumber tentunya. Tidak asal, kalau ibarat kata Syekhuna Khalil Bangkalan Madura, nanti banyak di akhir zaman yang berkokok tanpa dia dari telur gitu. Jadi langsung jadi orang pinter ngomong gitu tanpa mungkin belajar keilmuan sebelumnya. Jadi saya nggak mau dibilang seperti itu. Jadi tetap apa yang saya sampaikan harus ada izin dan restu guru-guru saya. Gitu. Nah, menyikapi ilmu-ilmu yang disampaikan gurunya Pak Ustadz nih, mungkin tidak hanya satu guru ya Pak Ustadz ya? Ada pepatah istilahnya, banyak-banyaklah mencari guru, karena semakin banyak guru akan semakin banyak yang menambah, selain menambah wawasan, ya kita kalau nggak berkah dari guru yang satu, insya Allah berkah di guru-guru yang lainnya. Nah itu yang jadi pertanyaan saya, tentunya keilmuan si guru ini beda-beda ya, Tat ya, menyampaikan suatu ilmu ke Pak Ustadz nih. Menyikapi itunya bagaimana nih? Misalnya kata guru yang satu ini sunnah, yang satu bilangnya bid'ah apa dan sebagainya. Nah, menyikapi, ada nggak sih hal semacam itu? Kemudian menyikapinya gimana gitu? Karena kita itu mazhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, pasti dalam pemahaman itu tidak ada yang berbeda. Walaupun kita banyak-banyak guru, pemahaman tentang akidah ataupun tauhid pasti yang disampaikan guru itu sama. Justru guru yang paling utama adalah di dalam kehidupan ini ya pengalaman sendiri. Justru perjalanan kolbu ataupun spiritual saya yang saya rasakan itu pernah saya dapatkan ketika saya beriadoh. Riadoh itu latihan melawan atau memenjarakan hawa nafsu sendiri. Dari situ itu dengan sendirinya yang saya rasakan itu pemahaman tentang suatu ilmu agama itu, kalau istilah laduni sih enggak ya. Semi laduni juga mungkin masih jauh karena kita kotor ya, banyak dosa ya dulunya. Tapi insya Allah gitu, karena tadi sudah saya katakan, saya dengan sendirinya senang aja gitu, senang sehingga Allah berikan pemahaman. Saya nggak googling, saya nggak buka-buka YouTube ataupun TikTok dan lain sebagainya. Tapi pembenaran kata yang saya sampaikan, insya Allah murni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu tadi ya. Selain punya guru, kemudian ada referensi beberapa dari Google untuk zaman sekarang, atau baca kitab-kitab fikih dan sebagainya, kitab kuning ya, Tat ya kalau di pesantren gitu.
pun tidak membawa referensi atau yang johir gitu sifatnya, menyampaikan dakwah tuh dengan sendirinya tuh akan muncul Ya. ilmu itu ya, kemudian Datang. disampaikan. Iya, karena al ilmu nurul Ke jamaah. cahaya. Gitu. Iya, Jadi betul, dengan sendirinya kita kayak diberi, kalau ibarat nonton itu sudah ada di depan gitu. Iya, Ilmu iya. itu yang disampaikan ke masyarakat. Tapi saya akui bahwa kalau untuk majelis ilmu memang hanya terbatas. Karena kalau saya banyak menyampaikan keilmuan, orang sudah pada pinter. Kalau saya menyampaikan istilahnya pemahaman tentang agama, orang semua bisa mengakses. Tetapi saya lebih mengedepankan nutrisi ruhani dengan zikir. Karena yang saya masih istiqomah di dalam agama ini ya majelis zikirnya. Saya senang gitu mengajak katakanlah jamaah ataupun santri-santri saya untuk bisa mencintai zikir. Tentunya dengan ada tata caranya kalau zaman sekarang kan. Gitu. Iya, iya. Dan sepengetahuan saya yang sangat-sangat terbatas tentang ilmu agama tuh kan kalau zikir itu lebih, misalnya kita punya keinginan atau cita-cita gitu, hajat lah gitu ya, bacanya zikir anu gitu. Terus yang ini lain lagi, itu betul nggak Tat? Ya, itu juga betul karena kita dakwah itu dengan bil hikmah, dengan penyampaian secara hikmah. Itu biasanya ulama-ulama ataupun kiai, ustadz-ustadz yang menyampaikan agama dengan secara hikmah, yaitu dengan permohonan hajat dari masing-masing jamaah. Kamu kalau ingin misalkan rezekinya dipermudah oleh Allah, misalkan sholat duhanya ditambah ini, atau sholat tahajudnya kamu pakai amalan ini, hadiah fatihahnya, itu juga benar. Tapi kalau kita lebih ke nuansa sufi itu tidak ada apa-apanya. Karena yang kita inginkan adalah lebih banyak iktirafnya, pengakuan bahwa diri ini tidak pantas sebenarnya untuk diberi oleh Allah, yang sudah bukan menjadi urusan kita. Ya, itu urusan Allah. Tapi dengan semakin kita merapat kepada Allah melalui majlis zikir, insya Allah kebutuhan kita dipenuhi. Nah, itu makanya majlis zikir. Ya. Jadi itu mah semi dukun kalau kalau misalkan orang pengen sukses, akhirnya kamu baca ini ya, mengamalkan itu terus. Mengamalkan gitu. itu terus nggak dikabul karena Allah tuh seneng pengen nguji sampai sejauh mana itu. Kan paham. Allah dapat laporan dari malaikat. Untuk halaqoh seperti ini. Jadi yang saya ajarkan adalah keikhlasan. Dan bernuansa tasawuf agar benar-benar ibadahnya itu bukan hanya didapat di dunia pahalanya, tapi di akhirat. Rizkinya nanti Allah yang atur lah. Gitu. Betul. Mungkin saya bukan mengajarkan ya, tapi ini harus disampaikan ke umum. Betul. Jadi jangan kita tergantung ke amalan yang kita wiridkan, tapi benar-benar bahwa segala sesuatu sudah menjadi keridhaan Allah. Kalau Allah sudah ridho, apa sih yang Allah inginkan? Benar. Orang kaya di dunia ini banyak orang kaya tuh. Setuju. Bukan Mas Agung aja. Amin. Banyak. Insya Allah saya juga pengen ikut kaya. Amin. Jadi memang Ustadz Antawijaya ini sudah punya pahala jariah ya Pak Ustadz ya? Maksudnya pahala jariah? Ya, artinya pada saat nanti keilmuan yang Pak Ustadz sampaikan melalui majlis zikir ke jamaah atau santri-santri, kemudian mereka menerima dan mengamalkan, otomatis kan menjadi pahala jariah Pak Ustadz ya? Insya Allah. Untuk bekal nanti, seperti itu Pak Ustadz. Ini sepengetahuan awam saya nih terkait sederhananya seperti itu ya Pak Ustadz ya. Gitu. Karena sangat sulit kalau menurut saya mencari pahala jariah yang seperti Pak Ustadz lakukan. Sudah istiqomah, kemudian ya kewajiban berikhtiar untuk keluarga juga dijalani, kan seperti itu ya. Kemudian akhiratnya juga luar biasa, Masya Allah kan gitu ya. Betul-betul mengabdi, menjadi pelayannya Allah gitu. Meneruskan dakwah yang dulu dilakukan oleh Baginda Rasulullah SAW kan Pak Ustadz, seperti itu. Betul. Gitu. Nah,
Untuk harapan ke depan Pak Ustadz, sehubungan dengan apa namanya yang detail yang sudah didapatkan nih dari masyarakat sekitar sebagai Ustadz, punya harapan apa nih ke depan? Apakah ingin bangun pesantren atau barangkali pengen Majelis zikir. majelis zikir khusus yang katanya tadi kan bukan loncat ini beberapa tempat lah ya. Iya. Tidak ada yang menetap lah kira-kira Tidak begitu ada ya. yang menetap. Bahkan backgroundnya itu kusen, Iya, kan? seperti itu. Tentunya punya harapan. Kolam, gitu kan. Tentunya punya harapan kan Pak Ustadz. Iya. Boleh disampaikan Pak. Jadi gini, sebenarnya cita-cita sih, ketika memang usia kita udah secara umur itu sudah harus istiqomah, ya, kita memang harus punya tempat yang memang nanti bisa dinikmati bahkan diteruskan oleh anak-anak keturunan kita, yaitu memang majelis, misalkan majelis itu cita-cita. Tapi kalau karena sekarang saya masih muda menurut saya masih muda. Ya, belum sampai di usia 50. Iya. Walaupun memang untuk masalah organisasi dan majelis zikir sebenarnya harus punya. Tapi kan itu perlu modal juga kan. Jadi modal saya itu sekarang majelis zikir berjalan, dan itu setiap rumah juga ingin punya jatah berkah. Itu konsep saya sebenarnya. Kenapa saya belum punya majelis zikir? Karena saya satu secara umur belum waktu, terus secara materi memang saya juga masih kasab ataupun sebagai karyawan. Jadi memang majelis zikir ini saya ingin adakan dan diprakarsai oleh teman-teman kita seperti di pengusaha kusen gitu kan. Terus misalkan di Majelis Zikir Alinur misalkan ada boleh dibilang donaturnya kayak gitu. Jadi saya belum berani membangun majelis zikir sendiri untuk saat ini. Walaupun itu kedepannya menjadi cita-cita saya agar istiqomah. Jadi usia sudah mulai senja itu saya sudah punya majelis zikir misalkan, itu sih sebenarnya harapan, tapi kan gimana Allah aja. Yang penting sekarang secara apa ya udah berjalan ya, secara realnya gitu ya. Secara realnya saya udah punya majelis zikir gitu ya, di mana-mana bahkan gitu kan. Walaupun bentuknya mungkin undangan gitu ya. Tapi paling tidak Pak Ustadz ya itu sudah punya Pak Ustadz majelisnya kan gitu ya, kira-kira yang dipimpin gitu. Betul. Nah ini saya menarik nih. Ini usaha di luar pekerjaan sebagai karyawan dan nggak apa-apa iklan ya. Mimpin yang Ustadz pimpin beberapa majelis ini. Ada Samira. Samira Travel ini punya Pak Ustadz atau bukan? Insya Allah saya bersama keluarga juga sebenarnya ikut mitra ya. Untuk dakwah Baitullah. Karena kenapa sudah ada spanduk ataupun banner seperti ini? Ya intinya di kemitraan ini juga saya sebenarnya ada keinginan dari teman-teman jamaah ataupun yang lainnya bahwa saya pun ketika memang jamaah berniatan untuk ibadah haji dan umroh bisa melalui kita gitu. Mitra, hanya kemitraan saja. Kemitraan ya. Dan memang ini sudah lumayan ratingnya bagus untuk mengakomodir jamaah dengan pelayanan yang prima gitu. Samira ini. Jadi ini juga bagian dari dakwah saya. Bukan hanya di majelis zikir, tetapi memang mengajak umat bagaimana puncak kerinduannya harus datang ke sana gitu ya, ke Madinah ataupun Mekah Al-Mukarramah. Gitu Mas Agung. Masya Allah. Jadi makanya ya ini kantor Samira. Iya. Gitu. Itu istri saya. Dengan saya. Nah, walaupun belum bisa membentuk jaringan, tetapi kalau memang ada jalan juga dakwah saya di sini, ya bonusnya misalkan rezeki yang Allah berikan melalui travel Samira ini, ya kita terima
Gitu. Masya Allah. Masya Itu udah bagaimana skenario Allah aja lah kalau masa itu. Yang jelas saya dakwahnya saja di majelis zikir. Gitu. Jadi memang ada hikmah ya di balik wawancara di malam hari ini dengan Ustadz Anta Wijaya Al-Pulobata ya. Ya. Jadi pada saat kita betul-betul mengabdi sepenuhnya kepada Allah, insya Allah yang namanya rezeki Ya. akan mengikuti ya Ustadz. Insya Allah. Seperti itu. Jadi memang yang umum bahasanya adalah seperti ini. Kejarlah akhirat, dunia pasti akan kau dapatkan gitu ya Pak Ustadz ya. Betul. Kira-kira seperti itu. Nah, mungkin terakhir nih Pak Ustadz nih. Ya. Tentunya di zaman sekarang, khususnya untuk generasi muda nih Pak Ustadz, Ya. mereka itu kan secara mental, secara adab, Betul. itu sangat berbeda jauh dengan zaman kita sekolah dulu ya. Ya. Tahun 90 atau 2000-an ya. Betul. Dengan kemajuan teknologi, baik itu gadget, handphone, tablet, dan sebagainya ya. Ya. Informasi melalui akses internet yang sangat mudah. Kira-kira pesan apa nih yang ingin Ustadz sampaikan untuk generasi muda? Pesan yang saya ingin sampaikan kepada generasi muda, sebenarnya generasi muda otomatis kan ada generasi tuanya. Oke. Ya, berarti kalau menurut saya bukan ke generasi mudanya, tapi lebih kepada tanggung jawab orang tua kepada anak. Oke. Kepada generasi-generasi penerus kesolehan mereka. Karena saya pernah, bukan pernah, yang sedang saya alami saat ini, saya punya anak remaja. Ya, kita masukkan ke pendidikan yang bernuansa Islam, karena lingkungan kita yang tadi sudah sampaikan sangat deras ya pengaruh teknologi ini, betul. itu kita pengawasan terhadap anak tidak akan maksimal. Jadi pesan saya kepada orang tua, generasi tua, untuk para generasi muda, anak-anaknya yang usia remaja, masukkan ke pondok pesantren. Oke. Karena saya sudah coba 1 tahun ini anak saya nggak dimasukin pesantren karena saking sayangnya. Tapi karena memang ini harus ada penerus kesolehan, misalkan orang tua ataupun misalkan orang tuanya nggak soleh pun anaknya harus bisa soleh dan bisa mendoakan kita ya sebagai orang tua. Itu. Jadi intinya saya bisa mengambil contoh, banyak ulama-ulama besar yang memondokkan anaknya di luar. Jadi, tolong generasi muda sekarang dekati ulama, berbakti kepada orang tua, karena zaman bukan lagi akhir zaman, tapi memang sudah di penghujung zaman. Jadi, tetap kita sebagai misalkan generasi muda itu harus benar-benar memegang teguh agama. Sholatnya nggak boleh ketinggalan, ikut majlis-majlis zikir atau majlis ilmu. Karena kalau jauh dari itu semua pasti tergerus oleh zaman. Yakin. Jadi harus ada upaya dari generasi tuanya, dari orang tuanya. Jadi fondasi paling penting itu memang agama sih ya Pak Ustadz ya. Agama. Jadi ditanamkan dalam hati, dalam pikiran bahwasanya di luar yang umum itu fondasi terkuat ya agama. Gitu Ya, kan. Pak, Di situ kan dari agama tuh kan diajarkan akhlak, adab, kemudian syiar-syiar seperti keilmuan itu ya, lah. keilmuan ya Pak Ustadz ya. Betul. Jadi intinya untuk pesan kepada generasi muda, jangan jauh dari agama. Gitu ya, aja. betul. Iya. Kan yang dalam Al-Quran yang dikhawatirkan dari setiap orang tua itu meninggalkan anak yang jauh dari agama. Gitu. Iya, betul. Meninggalkan generasi yang jauh dari agama. Itu yang dikhawatirkan. Sebenarnya yang disampaikan di dalam Al-Quran itu seperti itu. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, kawan profesi, saat ini kita bukan bukan di akhir zaman tapi sudah penghujung ya. Penghujung. Betul-betul penghujung. Jadi untuk generasi muda di luar sana,
harus ada peran orang tua aja. Ya, peran orang tua juga penting untuk memupuk fondasi dalam hati dan pikiran anak-anaknya sehubungan dengan ilmu agama dan keilmuan tentang agama kira-kira seperti itu. Baik. Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahim, irhamna wal muslimin.